Saya Sri Hardiani, saya akan membahas tentang ruang lingkup, struktur organisasi, dan proses sistem bisnis berjalan. Yang pertama, ruang lingkup. Pada pembahasan ini, penulis terfokus pada menganalisis sistem informasi akuntansi penggajian PT Roma Fortuna Retailindo, mulai dari proses pendataan karyawan, proses absensi karyawan, proses pengecekan absensi, proses perhitungan gaji, proses penyerahan gaji, dan proses pembuatan laporan. Selanjutnya, struktur organisasi. Dimulai dari pemilik perusahaan atau pemilik toko, kemudian di bawahnya ada kepala toko, kemudian ada wakil kepala toko. Di bawahnya ada admin, koordinator toko, koordinator gudang toko, dan koordinator gudang besar. Di bawah koordinator toko ada kepala divisi CS atau kasir, di mana ada anggota divisi CS atau kasir. Kemudian ada kepala divisi Paint and Sunrest, di bawahnya ada anggota divisi Paint and Sunrest. Selanjutnya, kepala divisi Floor and Wall Tiles, di bawahnya ada anggota divisi Floor and Wall Tiles. Selanjutnya, kepala divisi Hardware and Tools. Di bawahnya ada anggota divisi Hardware and Tools. Kemudian, kepala divisi Sanitary Ware and Plumbing. Di bawahnya ada anggota divisi Sanitary Ware and Plumbing. Yang terakhir, kepala divisi Electrical and Lighting. Di bawahnya ada anggota divisi Electrical and Lighting. Kemudian, di bawah koordinator gudang besar ada driver dan helper. Pembahasan selanjutnya yaitu proses sistem bisnis berjalan. Pada proses pendataan karyawan, bagian HRD membuka sistem yang sudah terkomputerisasi pada PT Roma Fortuna Retailindo. Selanjutnya, HRD mengetik username dan password untuk login. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman menu. Kemudian, klik HRD pada menu bar, pilih data karyawan. Selanjutnya, klik New untuk menginput data karyawan dengan lengkap. Setelah selesai, klik Simpan. Kemudian, proses absensi karyawan. Karyawan melakukan absensi menggunakan fingerprint dan langsung terdata di sistem yang sudah terkomputerisasi di perusahaan PT Roma Fortuna Retailindo. Selanjutnya, proses pengecekan absensi karyawan. Bagian HRD membuka sistem yang sudah terkomputerisasi pada PT Roma Fortuna Retailindo. Selanjutnya, HRD mengetik username dan password untuk login. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman menu. Kemudian, pada menu bar, klik HRD. Pilih data absensi karyawan. Masukkan tanggal dan klik lihat. Kemudian, HRD mengecek kembali absensi per karyawan. HRD selanjutnya menambahkan jam lembur untuk karyawan yang mendapatkan jam lembur sesuai dengan surat perintah lembur. Kemudian, HRD klik presensi untuk menyimpan data lemburan. Dokumen lembur disimpan oleh HRD sebagai arsip. Yang selanjutnya yaitu proses perhitungan gaji. Dalam perhitungan gaji di PT Roma Fortuna Retailindo terdiri dari gaji pokok, insentif kehadiran, tunjangan jabatan, tunjangan BPJS, upah lembur, dan potongan keterlambatan. Perhitungan gaji dilakukan oleh pemilik perusahaan dengan membuka sistem yang sudah terkomputerisasi pada PT Roma Fortuna Retailindo. Selanjutnya, pemilik mengetik username dan password untuk login. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman menu. Pemilik mengklik HRD pada menu bar, kemudian pilih gaji karyawan. Selanjutnya, pemilik perusahaan memilih periode penggajian. Setelah itu, klik hitung. Maka akan muncul tampilan rincian gaji seluruh karyawan. Setelah itu, apabila mengklik cetak slip gaji, maka slip gaji seluruh karyawan akan tercetak. Karena pembayaran gaji menggunakan cash atau tidak melalui transfer bank, maka setiap awal bulan pemilik perusahaan akan menghitung jumlah gaji yang akan diterima karyawan sesuai dengan yang tertera di slip gaji. Selanjutnya, proses penyerahan gaji. Proses penyerahan gaji dilakukan setiap awal bulan. Setelah pemilik perusahaan menghitung gaji dan mencetak slip, kemudian karyawan masuk ke ruangan pemilik perusahaan secara bergantian untuk menerima gaji.
Karyawan yang sudah menerima gaji akan menandatangani slip gaji. Kemudian slip gaji akan diarsip oleh bagian keuangan sebagai acuan pembuatan laporan. Slip gaji di PT Roma Fortuna Retailindo tidak diserahkan kepada karyawan, melainkan menjadi arsip perusahaan dan sebagai tanda terima penerimaan gaji. Yang terakhir, proses pembuatan laporan. Setelah selesai penyerahan gaji, pemilik menyerahkan slip gaji kepada bagian keuangan. Kemudian, bagian keuangan akan membuat laporan penggajian yang masih dicatat secara manual pada file Excel bernama laporan gaji karyawan. Dan laporan tersebut akan disimpan untuk keperluan akunting. Saya Dita Mailiani akan menjelaskan tentang diagram activity sistem berjalan. Berikut adalah use case diagramnya. Sistem informasi penggajian. HRD melakukan login, pemilik melakukan login, HRD mengelola data karyawan, pemilik pun melakukan mengelola data karyawan, HRD melakukan presensi absensi karyawan dan membuat dan mencetak laporan absensi karyawan. Pemilik pun melakukan presensi absensi karyawan dan mencetak laporan absensi karyawan. Pemilik menghitung gaji karyawan dan mencetak slip gaji karyawan. Lalu pemilik mengelola data akun karyawan. Aktiviti diagramnya. Yang pertama yaitu proses pendataan karyawan. HRD membuka aplikasi sistem, lalu sistem akan menampilkan menu login. Setelah itu, HRD menginput username dan password, maka sistem akan menampilkan halaman menu. HRD mengklik pilihan HRD di menu bar, kemudian klik data karyawan, klik menu untuk input data karyawan, lalu klik simpan. Sistem akan menyimpan data karyawan dan logout. Yang kedua yaitu proses absensi karyawan. Karyawan melakukan absensi, kemudian sistem akan menyimpan data karyawan. Yang ketiga yaitu proses pengecekan absensi karyawan. HRD membuka aplikasi sistem, lalu sistem akan menampilkan menu login. HRD input username dan password, kemudian sistem akan menampilkan halaman menu. Klik HRD di menu bar, klik data absensi karyawan, dan klik lihat. Sistem akan menampilkan data absensi karyawan. HRD akan memilih lembur atau tidak. Jika iya, maka input lemburan, lalu klik presensi. Jika tidak, langsung klik presensi. Kemudian sistem menyimpan data absensi karyawan dan logout. Yang keempat yaitu proses penyerahan gaji. Pemilik memberikan gaji dan slip gaji, lalu karyawan menerima slip gaji dan slip gaji. Kemudian karyawan menandatangani slip gaji, pemilik akan menerima slip gaji yang sudah ditandatangani karyawan. Yang kelima yaitu proses perhitungan gaji. Pemilik membuka aplikasi sistem, lalu sistem akan menampilkan menu login. Pemilik menginput username dan password, maka sistem akan menampilkan halaman menu. Pemilik mengklik HRD di menu bar, klik gaji karyawan, pilih periode penggajian, klik hitung, maka sistem akan menampilkan rincian gaji karyawan. Kemudian, pemilik mengklik cetak slip gaji, sistem akan mencetak slip gaji. Pemilik menghitung gaji karyawan, sistem logout. Yang terakhir yaitu proses pembuatan laporan. Pemilik memberikan slip gaji, kemudian karyawan menerima. Kemudian bagian keuangan menerima slip gaji, membuat laporan penggajian dan mengarsip slip gaji. Lalu bagian keuangan akan menyimpan laporan penggajian. Dokumen masukannya yaitu ada data karyawan, data absensi karyawan, dan surat perintah lembur. Dokumen keluarannya ada rincian gaji karyawan, slip gaji
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhadi Akbar. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang permasalahan dan alternatif pemecahan masalah. Permasalahannya yang pertama yaitu HRD masih melakukan input lemburan karyawan secara manual pada sistem. HRD juga tetap bisa input lemburan pada karyawan yang tidak lembur. Tentunya hal tersebut bisa merugikan perusahaan. Yang kedua, pembuatan laporan gaji karyawan masih manual, kemungkinan terjadi kesalahan lebih tinggi. Alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, sebaiknya lemburan karyawan dapat langsung tercatat di sistem terkomputerisasi yang sudah digunakan oleh PT Roma Fortuna Retail Indo. Sistem akan membaca jam masuk dan jam pulang karyawan untuk menentukan apakah karyawan mendapat lembur atau tidak. Selain lebih efektif, tentunya karyawan maupun perusahaan tidak akan ada yang dirugikan. Yang kedua, karena PT Roma Fortuna Retail Indo sudah menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi, seharusnya untuk laporan gaji karyawan pun sudah termasuk ke dalam sistem tersebut, sehingga bagian keuangan tidak perlu mencatat gaji masing-masing karyawan lagi. Hal tersebut tentu akan mengurangi terjadinya salah penginputan gaji di laporan, yang menyebabkan tidak sinkronnya sejumlah di laporan dan realitanya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis mengambil keputusan sebagai berikut. Sistem informasi akuntansi pengajian yang diterapkan oleh PT Roma Fortuna Retail Indo mempunyai sistem yang cukup baik. Pada sistem informasi akuntansi di pengajian di PT Roma Fortuna Retail Indo untuk daftar hadir karyawan tidak lagi menggunakan kartu daftar hadir manual, melainkan sudah menggunakan alat bantu elektronik fingerprint, sehingga pencatatan kehadiran karyawan dilakukan secara sistematis. Hal tersebut menjadikan proses pengajian menjadi lebih mudah dan cepat. Sistem informasi akuntansi pengajian, baik yang masih dilakukan secara manual maupun yang sudah terkomputerisasi, pasti memiliki kekurangan. Begitu juga dengan sistem informasi akuntansi pengajian di PT Roma Fortuna Retail Indo. Kekurangannya yaitu HRD masih melakukan input lemburan karyawan secara manual pada sistem. HRD juga tetap bisa input lemburan pada karyawan yang tidak lembur. Tentunya, hal tersebut bisa merugikan perusahaan, dan laporan gaji karyawan masih manual. Kemungkinan terjadi kesalahan lebih tinggi. Saran dari penulis adalah perusahaan lebih mengoptimalkan laporan yang sudah terkomputerisasi juga agar tidak merugikan karyawan dalam sistem penggajiannya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.